Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali kita dalam materi Al-Qur'an Hadis kelas 9, yaitu bab 2 tentang fenomena alam. Sebelum Bapak menjelaskan, marilah sama-sama kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi bab 2, yaitu fenomena alam. Menurut Quran surat Al-Qari'ah, sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Untuk di bab 2 fenomena alam, menceritakan di sini di dalam Al-Qur'an surat Al-Qari'ah, yaitu tentang terjadinya hari kiamat. Maksudnya di sini fenomena alamnya diantaranya ada gunung-gunung meletus, dan nanti juga ada surat Al-Zalzalah, yaitu goncangan yang dahsyat yang sering kita sebut gempa bumi. Untuk fenomena alam di dalam surat Al-Qari'ah, yaitu tentang hari kiamat. Al-Qari'ah, yaitu tentang hari kiamat. Untuk penjelasannya, Al-Qari'ah berasal dari kata qar'un yang berarti mengejutkan hati. Seperti halnya kata al-ghasyiyah. Kata Al-Qari'ah juga mengisyaratkan kepada tindakan yang mengejutkan hati dengan kedahsyatannya. Oleh karena itu, Al-Qari'ah bermakna hari kiamat. Sebab pada hari itu banyak kejadian alam yang mengejutkan hati dan sanubari setiap manusia. Pemandangan dahsyat yang tak biasa terjadi pada hari itu terjadi menimpa manusia. Gunung-gunung meletus. Gambaran tersebut melukiskan salah satu pemandangan tentang hari kiamat. Di dalam surat Al-Qari'ah ayat 1-3, yaitu berisi pemberitahuan akan datangnya hari kiamat dengan diawali sebuah pertanyaan. Apakah hari kiamat itu? Al-Qari'ah. Mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah. Bahkan pertanyaan tersebut diulang-ulang lagi sebagai tanda untuk memperkuat bahwa pertanyaan itu memang sesuatu yang tidak dimengerti karena jangkauannya lebih besar untuk dibayangkan dengan kalimat, tahukah kamu apakah kiamat itu? Apakah kiamat itu? Kemudian jawaban dari pertanyaan tersebut dijawab dengan berbagai kejadian yang terjadi pada hari itu seperti tercantum pada ayat berikutnya.
Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Ayat 4 sampai 5 menjelaskan dua peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Pertama, keadaan manusia sangat panik, ketakutan dan kebingungan. Mereka berlarian tak tentu arah sehingga mereka digambarkan seperti anai-anai yang bertebaran. Mufasir lain memaknai anai-anai dengan laron-laron, yaitu binatang yang terbang tak tahu arah. Ia hanya terbang apakah ia akan selamat atau celaka. Kedua keadaan gunung-gunung digambarkan seperti bulu yang berhamburan. Gunung-gunung yang selama ini tegar, kuat, kokoh, menancap di bumi pada suatu saat tiba-tiba saja seperti bulu yang dihamburkan dan ditiup angin dengan sangat ringannya. Kedua, pemandangan tersebut merupakan awal tentang terjadinya hari kiamat yang mengakibatkan keterkejutan hati manusia dengan sangat dahsyat sehingga persendiannya gemetar seolah-olah segala sesuatu yang ada di bumi termasuk gunung-gunung berterbangan bagaikan debu. Nah, kondisi tersebut dapat diilustrasikan dengan kondisi zaman saat ini ketika terjadi satu gunung Merapi yang ada di Jawa Timur. Yang ada di Jawa Tengah mengalami erupsi, maka dapat dipastikan manusia sangat panik dan kebingungan untuk mencari perlindungan dan tempat yang aman. Mereka mengungsi dan meninggalkan harta bendanya. Apalagi ketika gunung-gunung Merapi berhamburan mengeluarkan lahar panas, tentu akan menjadikan situasi yang tidak menentu, situasi sangat panik sebagaimana gambaran hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup surat Al-Qur'an dengan kepastian akan terbaginya manusia menjadi dua golongan dengan firman-Nya, "Fa'amma man taqulat mawazinu", sedangkan orang yang bertimbangan kebaikannya, "fahuwa fi 'ishatir radiyah", maka dia akan mendapatkan hidupan yang memuaskan, yaitu surga. Wa man khaffat mawazinu, sedangkan orang yang ringan timbangan kebaikannya alias dosanya banyak, maksiatnya banyak, fa ummu hawiyah, maka balasannya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa yang kamu ketahui tentang neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Semoga kita dapat menghafalkan surat Al-Qari'ah dan mengamalkannya setiap ketika sholat fardu, dan tentunya juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari neraka hawiyah, yaitu api yang sangat panas. Seringan-ringannya siksaan neraka adalah ketika api neraka belum menyampai ke telapak kaki kita, itu panas, sangat panasnya otak yang ada di kepala kita itu mendidih. Sebelum api menyentuh telapak kaki kita, otak kita mendidih. Kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita terhindar dari neraka hawiyah, hamiyah. Nas'alukal afwa wal afiyah. Mungkin ini saja materi untuk fenomena alam di dalam Quran surat Al-Qari'ah.
Terima kasih atas perhatiannya. Nanti silakan kerjakan LKS bab kedua yang pilihan gandanya saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.